Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih banyak menyambut hari kenaikan-Mu ke sorga. Hari ini kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu di dalam ibadah keluarga kami, masing-masing di rumahnya. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksudkan, untuk kami juga dapat memberlakukan apa yang Tuhan firmankan. Mari Bapa bersabdalah, kami telah sedia mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada kalimat bagus bunyinya seperti ini. Untuk menunjukkan kasih-Nya, Tuhan Yesus mati bagi kita. Itu kalimat yang pertama. Tapi lanjutannya, untuk menunjukkan kasih kita, kita hidup bagi Dia. Jadi Tuhan Yesus mati bagi kita menunjukkan kasih-Nya, kita hidup bagi Dia menunjukkan kasih kita. Kita bisa pelajari kehidupan pelayanan Paulus. Paulus hendak menguatkan jemaat, hendak menguatkan kita, bahwa gereja dibangun, dijalankan, dihidupkan atas dasar kasih Tuhan. Paulus berupaya melalui korespondensinya menjawab banyak hal dalam kehidupan orang Kristen di Korintus. Paling tidak melalui 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 7 bacaan kita hari ini, kita dapat melihat bagaimana Paulus menerapkan Injil pada masalah-masalah yang timbul di tengah jemaat waktu itu di sana. Bila kita membaca bahan renungan kita, paling tidak ada dua hal penting yang kita dapati. Yang ayat pertama sampai dengan ketiga, lalu ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Untuk ayat pertama sampai dengan 3, di sana mau dinyatakan bahwa tidak berguna kalau kita tidak punya kasih.
Yang ayat keempat sampai dengan ketujuh, Paulus menyampaikan bentuk konkret daripada kasih. Dari dua hal yang kita dapatkan melalui ayat 1 sampai dengan 7 ini, kita mau belajar. Paulus menyatakan, jika kita tidak memiliki kasih, maka kita tidak berguna. Apapun yang kita lakukan, memindahkan gunung, berkata-kata dengan semua bahasa, baik bahasa manusia maupun bahasa malaikat, memiliki karunia, bernubuat, tahu segala rahasia, kelihatannya hebat, tapi ternyata tidak berguna. Bahkan kesediaan menyerahkan diri untuk dibakar sekalipun, menurut Paulus, tidak berguna kalau tanpa kasih. Dengan kata lain, Paulus mau menyatakan bahwa jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berfaedah. Aku sama sekali tidak berguna. Yang kelihatannya hebat-hebat itu cuma kelihatannya hebat, tapi tidak ada gunanya. Paulus mau menyampaikan bentuk kasih. Dia mau menyatakan kasih itu seperti apa. Maka kita lihat, sekalipun atau dia katakan kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tetapi dia bersukacita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dalam hal ini, Rasul Paulus mau menunjukkan bentuk-bentuk kebaikan dari kasih yang sangat dikenal oleh jemaat Korintus. Persoalannya sudah dikenal, tapi apakah juga sudah dilakukan? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kasih itu sabar. Dia mau mengerti orang lain, belajar untuk tidak memaksa kehendak diri sendiri, dan bersedia menanti sampai tiba waktunya untuk dia menerima sesuatu. Kasih itu murah hati adalah bagaimana kita memiliki belas kasihan, mau berbagi dengan orang lain, sehingga murah hati itu terlihat teralami dari kita untuk orang lain, tapi juga dari orang lain terhadap kita. Bahwa kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong, berarti juga kita mampu mengerti keadaan orang lain, bersedia membuka diri, menyatakan bahwa kita sama tingginya dan kita sama rendahnya. Kalau dikatakan kasih tidak melakukan yang tidak sopan, itu mau mengajar kita untuk selalu menyatakan untuk apa yang kita mengerti, kita tidak mengerti, cari dulu artinya. Kalau kita mau menyatakan sesuatu, kita harus tahu artinya. Kalau arti itu baik, baru kita ngomong. Kalau artinya tidak baik, kalau itu tidak sopan, jangan kita katakan dalam pengertian kita. Kalau itu soal perkataan, jangan mengatakan yang tidak baik, jangan mengatakan yang tidak sopan. Kita tahu itu tidak baik, jangan katakan. Kita baru ngomong kalau kita tahu itu baik, itu sopan. Itu juga soal perbuatan. Jangan lakukan perbuatan yang tidak sopan. Kalau dikatakan tidak mencari keuntungan diri sendiri, pertanyaannya, siapa yang tidak mau untung? Orang Kristen diajarkan di tengah keberadaannya yang mau beruntung, untuk jangan mencari keuntungan secara sepihak, lalu merugikan orang lain. Yang penting saya beruntung, orang lain beruntung atau tidak, masa bodoh.
itu bukan urusan saya. Itu tidak benar. Tetapi mari kita mencari keuntungan di mana tidak ada pihak yang dirugikan. Kalau dikatakan kasih itu tidak pemarah, saudara, bukannya orang Kristen, saudara dan saya tidak boleh marah. Marah boleh. Tapi kalau marah-marah, nah, itu sudah mulai hati-hati. Apalagi kalau pemarah, itu jangan. Kalau jadi pemarah, itu biasanya tidak sabaran. Itu biasanya tidak bersedia mendengar terlebih dahulu. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya, apalagi yang seharusnya. Tapi marah. Itu jangan. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini amat penting. Ini yang mau kita pelajari bersama, secara khusus di jemaat kita. Mari kita belajar untuk memaafkan, memberi maaf. Mari kita belajar untuk mengampuni. Mari kita belajar, dan ini amat sulit, melupakan. Memaafkan, naik, mengampuni. Memaafkan, mengampuni, lalu naik, melupakan kesalahan orang lain. Lalu dikatakan ayat yang selanjutnya, dia bersedia untuk menutupi segala sesuatu, artinya jangan membocorkan sesuatu yang mungkin itu lalu menjadi rahasia kita. Percaya segala sesuatu, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk mengubah seseorang, dan mengharapkan segala sesuatu, diam. Terus ada dalam pengharapan yang diyakini bahwa satu saat akan ada wujud sebagaimana sesuatu yang kita harapkan. Nah, apa yang dikatakan oleh Paulus dari awal ayat yang keempat tadi sampai dengan ayat yang ketujuh, mari kita belajar untuk melakukan itu, sehingga wujud kasih ini dapat membukti dalam kehidupan keseharian kita. Nah, saudara-saudaraku, ada dua hal yang dapat kita pelajari sehubungan dengan kasih yang kita baca, yang kita renungkan. Bukan hanya untuk orang Korintus, Rasul Paulus catat surat ini, lalu cukup kita cuma sedang mendengarnya, kita sudah membacanya. Tidak cukup. Tapi bagaimana kita merasa perlu untuk juga belajar melakukannya. Ini yang sangat penting. Sehingga mari dalam kesempatan permenungan firman Tuhan saat ini, dalam ibadah keluarga kita masing-masing, kita minta pada Tuhan agar kita menjadi orang-orang yang berguna, yang sudah mendengar, siap mendengarkan, lalu siap melakukan. Di mana saat kita memiliki kasih, kita juga belajar memberlakukan kasih. Firman Tuhan hari ini kuat untuk mengajak Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berlakukan kasih. Kasih yang bukan hanya untuk diketahui, tetapi juga dilakukan. Bagaimana kita belajar untuk mengerti, untuk menghayati, serta melakukan kasih itu seperti yang sudah Tuhan sampaikan. Dan kita mau belajar detail dan bukti kasih itu dari Dia yang Maha Kasih. Maka kita akan rasakan betapa indahnya murah hati, betapa indahnya tidak sombong, betapa luar biasanya sabar itu, betapa luar biasanya tidak pemarah itu, betapa ajaibnya tidak menyimpan kesalahan orang lain, betapa ajaib menutupi kesalahan itu. Percaya bahwa di balik itu
saat kita sabar menanggungnya, kesalahan itu diperbaiki oleh Tuhan untuk kita, untuk orang-orang lain, sehingga kasih itu menghasilkan sesuatu. Kita juga belajar saat ini corona, selain mendukakan kita sehingga rasanya sudah begitu banyak orang berdoa agar corona ini segera berlalu. Di satu sisi seperti itu dan itu betul. Tetapi di sisi lain, corona perlu kita rasakan penting. Akibat dari corona, ada begitu banyak orang di sekitar kita yang saling merindukan. Akibat dari corona, semua kita saling bertanya, kapan corona ini lenyap? Kapan tempat kerja dibuka dan kami bekerja lagi? Kapan sekolah-sekolah dibuka dan anak-anak kembali sekolah? Kapan gereja dibuka untuk kita masuk kembali ke dalamnya? Kita bisa kumpul lagi, kita bisa berjumpa satu dengan yang lain lagi. Alangkah baiknya. Di satu sisi kita berdoa agar Tuhan segera melalukan, menghilangkan, mengangkat tanda kehadiran corona dari bumi, juga dari persekutuan kita. Tapi di sisi lain, mari kita mensyukuri kesempatan untuk kita dapat merefleksi diri, untuk kita dapat mengakui bahwa kita saling merindukan satu dengan yang lainnya. Kita saling membutuhkan. Kita mencari untuk dapat saling menyatakan bahwa kita baku sayang. Kita saling mencari untuk saling menyatakan bahwa kita aman, saling memerlukan satu dengan yang lainnya. Itulah kasih yang Tuhan nyatakan untuk kita semua. Dalam keluarga, antar keluarga, di tengah masyarakat, dalam Indonesia sebagai bangsa kita, bahkan dalam dunia ini. Karena itu siap-siap ya Bapak Ibu, kita akan ketemu lagi, kita akan kumpul lagi, kita akan keluar dari kelompok-kelompok kecil keluarga-keluarga kita yang memang Tuhan percayakan untuk beberapa saat kita ada di situ, untuk kemudian kita masuk dalam kelompok besar secara gereja, secara masyarakat, untuk menyatakan kita berubah, kita sudah berubah. Kita mau menyatakan aksi kita yang berubah karena kasih Tuhan itu. Bahwa kita sudah menjadi yang baru. Dengan cara kita memberlakukan kasih. Belajar lagi mengasihi. Keluarga, masyarakat, gereja yang ada di dalamnya. Yang mungkin kemarin-kemarin itu bermusuhan. Mari kita siapkan hati kita. Siap-siap minta maaf, siap-siap berbaikan, siap-siap kita baku sayang lagi, seperti kasih yang Tuhan mau untuk kita ada di dalamnya, untuk kita memilikinya seperti yang diinginkannya. Maka betul hari ini firman Tuhan dalam tema yang kita baca, kasih itu aksi. Biar dalam hidup keseharian dan kebersamaan kita nyatakan itu sebagai aksi kita. Dan saya terlalu percaya Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk bisa mengatakan, untuk mampu menyatakan bahwa kasih itu aksi. Dan kita pun siap menyatakan aksi kita yang dipenuhi dengan kasih. Selamat menyambut hari kenaikan Tuhan Yesus. Besok kita akan ada di dalam ibadah kita di rumah kita masing-masing, menyambut, mensyukuri kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang menyiapkan tempat bagi semua yang mengasihi Dia dan menyatakan, membuktikan itu dengan kasih-Nya kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Saudara sekalian. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita menyampaikan syafaat dan syukur kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kekasih jiwa kami, terima kasih banyak untuk saat ini kami boleh beribadah dalam ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Terima kasih banyak untuk firman-Mu yang Engkau sudah sampaikan bagi kami. Kami mohon pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menguatkan kami, mengerti, serta mampu melakukan firman yang sudah kami dengarkan dalam kehidupan kami. Kami mohon, izinkanlah kami, kuatkanlah kami untuk mengerti tentang kasih, serta mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, pada kesempatan saat ini kami mau berdoa, berkati semua keluarga, jemaat Pamase, supaya melalui GPIB Jemaat Pamase, semua kami dikuatkan, diberi sukacita, damai sejahtera, untuk kami bagikan, untuk kami refleksikan itu menjadi berkat bagi sesama. Tolong kami, sehingga walaupun kami masih ada dalam keluarga demi keluarga, kami juga diizinkan oleh Tuhan untuk ketika kami keluar masuk di tengah-tengah masyarakat, kami tetap menjadi saksi, tetap menjadi alat berkat-Mu, sehingga melalui kehidupan kami dari keluarga masing-masing, kami jadi berkat yang mempermuliakan akan nama-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami untuk dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu di hari ini tentang kasih, untuk kemudian kami berlakukan itu dalam hidup beriman kami. Kami mohon belas kasih sayang Tuhan untuk kami dapat merenungkan itu lebih dalam lagi, sehingga kami dapat melakukannya. Izinkan kami untuk dapat merayakan saat kami kembali masuk dalam persekutuan jemaat. Kami dapat membuktikan ciri kasih itu dalam kehidupan pribadi keluarga kami, untuk kami nyatakan dalam kehidupan berjemaat kami. Halau segala permusuhan, halau segala ketidakbaikan, mampukan kami untuk saling bermaafan, dan kuatkan kami untuk membuktikan kami sudah yang baru, bukan yang lama lagi. Biarlah kasih Tuhan itu akan terus menyegarkan kami, membuktikan kami dalam hidup keseharian kami bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan, kami juga mengasihi satu dengan yang lainnya. Biarlah kehidupan bergereja kami itu nyata sungguh dalam hidup bermasyarakat kami. Tuhan berkati bapak-bapak, ibu-ibu yang seharusnya berkantor secara aktif, mampukan mereka melakukan tugas mereka kembali lagi seperti yang dulu, sehingga mereka dapat beraktivitas dan juga dapat melaksanakan segenap tugas mereka dengan pertolongan Tuhan. Kami juga mau berdoa, biarlah Tuhan yang akan memberkati kehidupan suami, istri, anak-anak, supaya hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan terisi oleh segala kebaikan Tuhan, boleh nyata, boleh kami bagi satu dengan yang lainnya, dan kemudian kami keluar sebagai tanda bahwa kami yang sudah diberkati Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing, kehidupan Makassar tempat kami tinggal, kehidupan Indonesia yang kami ada di dalamnya, dan kehidupan di dunia ini yang kami mohon Tuhan berkenan menaruh berkat-Mu, memberikan kasih sayang-Mu, sehingga dunia ini boleh ada di dalam segala
anugerah-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah ibadah keluarga yang seperti ini terus dapat kami lakukan secara keluarga demi keluarga dalam keseharian, tetapi juga izinkan kami menikmati ibadah keluarga tiap hari Rabu dalam jemaat kami. Jika Tuhan berkenan corona ini segera berlalu, kami dapat masuk ke sektor pelayanan kami masing-masing. Ini syukur hati kami. Mohon ampun untuk semua salah dan dosa kami. Berkenanlah kiranya Tuhan mendengarkan doa ini yang kami sampaikan, tidak dengan nama lain selain di dalam nama Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Angkatlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, kasih Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, juga anak-anak dalam ibadah keluarga saat ini. Tuhan berkati.